Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketiana Fafilaya. Saya akan menjelaskan mengenai analisa kebijakan peraturan BKKBN nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024. Ini merupakan salah satu syarat ujian tengah semester mata kuliah Kebijakan Publik Program Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Latar belakang masalah di mana perkembangan data stunting Indonesia, percepatan penurunan stunting hanya mengalami penurunan 0,75% per tahun, di mana tahun 2007 prevalensi stunting berada di angka 36,8%, sementara di 2021 sebesar 2,4%. Padahal idealnya untuk mencapai target 14% di tahun 2024 sesuai dengan target RPJMN bahwa stunting diharapkan turun per tahunnya sebesar 3,8%. Dari permasalahan tersebut kami identifikasikan dari beberapa aspek, yaitu yang pertama dari sumber daya manusia, yaitu di mana masih rendahnya tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat. Kemudian sumber daya manusia, penanganan stunting yang masih terbatas. Dari aspek mesin, alat bantu cek status kesehatan belum akurat atau masih sangat terbatas. Kemudian pemanfaatan KIE dan KAA yang belum optimal. Dari metodenya teridentifikasikan bahwa intervensi penurunan stunting belum tepat sasaran, belum dilakukannya secara holistik, integratif, dan berkualitas. Kemudian kelompok sasaran penurunan stunting yang belum spesifik. Kemudian dilihat dari aspek material adalah masih banyaknya kekurangan gizi dan makanan yang seimbang, kemudian pemanfaatan alkon yang belum optimal, rumah huni yang tidak layak, serta akses air minum dan jamban yang masih sangat terbatas. Kemudian dari measurement itu adalah ketidakmampuan untuk mendeteksi stunting secara dini, kemudian kurangnya pengukuran pertumbuhan balita secara berkala. Kemudian dilihat dari aspek environment-nya atau lingkungan, yaitu masih adanya sanitasi yang buruk, kemudian lingkungan kotor, kumuh dan miskin, serta rumah tinggal yang tidak layak. Dari identifikasi masalah tersebut, dibuatlah mapping lahirnya kebijakan peraturan BKKBN nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia, di mana terdapat mainnya itu adalah dilakukannya sosialisasi langsung kepada masyarakat, kemudian dibentuknya tim percepatan penurunan stunting dan juga tim pendamping keluarga. Dari metodenya adalah adanya peningkatan komitmen dan visi dari kepemimpinan, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi spesifik, peningkatan ketahanan pangan, gizi, dan tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, penguatan pengembangan sistem data, informasi, riset, dan inovasi. Dari material kita identifikasi adalah butuhnya pemberian makanan tambahan, pemberian tablet penambah darah bagi calon pus dan ibu hamil, sanitasi dan jamban yang layak, dan ketersediaan alkon. Kemudian dari measurement-nya itu adalah intervensi spesifik, itu berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Kemudian intervensi sensitif adalah penyebab yang tidak langsung. Kemudian dari environment-nya adalah ketersediaan sanitasi yang bersih, pola hidup bersih, sehat yang diterapkan, gotong royong membersihkan lingkungan sekitar, dan pengelolaan sampah yang baik. Kemudian dari mesinnya adalah pengadaan alat antrometri dan optimalisasi pemanfaatan KA dan buku KIA. Dari situ makanya muncullah adanya Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, di mana targetnya 14% di tahun 2024 dengan mengedepankan adanya intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan koordinatif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan di desa. Kemudian lahirlah Rencana Aksi Nasional melalui pendekatan keluarga beresiko stunting.
Pada tanggal 25 Januari 2021, BKKBN diberikan amanat Presiden sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, di mana BKKBN menindaklanjuti peraturan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting atau RANPASTI sebagai perencanaan aksi dalam penanganan stunting yang dilakukan oleh pusat, kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan kelurahan serta multi pihak dan multi sektor. Adapun tujuan peraturan badan ini adalah pertama adalah memberikan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan berupa langkah-langkah konkret yang harus dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas dalam percepatan penurunan stunting. Kemudian melakukan penguatan dan upaya konvergensi, merencanakan penganggaran percepatan penurunan stunting tingkat pusat, daerah, desa, dan bersama pemangku kepentingan yang berkesinambungan. Kemudian melakukan penguatan peran pelaksanaan dan sekretariat pelaksanaan tim dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting sesuai dengan tugas. Kemudian melakukan penguatan regulasi kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting. Kemudian melakukan penguatan dan pemaduan sistem manajemen data dan informasi percepatan penurunan stunting. Mengintegrasikan mekanisme pemantauan, evaluasi, pelaporan percepatan penurunan stunting, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam percepatan penurunan stunting. Kebijakan formulasi adalah rasional komprehensif, di mana berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia atau RANPASTI, bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, berkualitas melalui koordinasi sinergis, sinkronisasi di antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Model analisis dan kebijakan rasional komprehensif ini adalah model analisa yang didasarkan pada pemikiran yang rasional dan didukung dengan data-data dan informasi komprehensif menurut Hooker-Wolff 1983. Analisis harus dilakukan dengan teliti, cermat, dan detail, serta memanfaatkan data dan informasi yang dikumpulkan sehingga menghasilkan keputusan dan kebijakan yang berdampak positif. Pendekatan model analisis kebijakan rasional komprehensif adalah suatu metode yang menyeluruh dan sistematis dalam menganalisis masalah kebijakan, mengidentifikasikan berbagai opsi kebijakan yang mungkin, mengevaluasi konsekuensi dari setiap opsi tersebut, dan memilih opsi terbaik berdasarkan kriteria tertentu pada rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting ini. Pendekatan ini akan mempertimbangkan berbagai intervensi yang melibatkan sektor kesehatan, pangan, sanitasi, pendidikan, kebijakan sosial untuk memastikan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam mengatasi masalah tersebut. Implementasi kebijakannya adalah menurut Van Meter dan Van Horn. Terdapat 5 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Nah, keterkaitan berbagai faktor mempengaruhi implementasi menurut model Van Meter dan Van Horn, di mana pada peraturan badan ini kita mempunyai kelompok sasaran intervensi yang sudah sangat jelas disebutkan, yaitu dimulai dari janin, ibu hamil, pasca salin, bayi 0 sampai 59 bulan. Juga ada sumber dayanya, yaitu pemangku kepentingan, yaitu adalah perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan terkait. Kemudian juga pada perban tersebut juga terdapat sudah diatur mekanisme dan tata kerja, di mana koordinasi dan konvergensi program sudah dijelaskan, bagaimana komunikasi antar organisasi yang saling berkaitan juga sudah dibahas pada
pada perban tersebut. Dan pada perban tersebut juga mengatur mengenai pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pada program percepatan penurunan stunting. Evaluasi kebijakan yang digunakan adalah menggunakan William Adan, di mana terdapat beberapa kriteria, yakni efisiensi. Hadirnya peraturan BKKBN nomor 12 tahun 2021 ini mengarahkan kegiatan intervensi yang untuk lebih tepat sasaran melalui perencanaan penganggaran sesuai dengan intervensi penanganan stunting dari setiap masing-masing tugas dan fungsi. Oleh karena itu, efisiensi dari perban tersebut adalah 80%. Sementara dari efektivitas itu 80%, di mana penurunan stunting dari tahun 2021 sampai dengan 2022 berdasarkan data SSGI, stunting turun sebanyak 2,8%, dari 24,4 di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022. Namun hal tersebut belumlah sesuai dengan target yang ditentukan, karena idealnya untuk mencapai target 14% di tahun 2024, penurunan stunting per tahunnya 3,8%. Kemudian dari segi kecukupan adalah perban ini mengatur mengenai mekanisme tata kerja yang sudah sangat detail dijelaskan, sehingga dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting. Dan di sini juga sudah dibahas mengenai adanya tim percepatan penurunan stunting dari mulai tingkat pusat dan kecamatan. Makanya untuk tingkat kecukupan adalah 90%. Sementara dari pemerataan pemerataan sebesar 75%, di mana masih tergantung pada komitmen pemimpin, para pemangku kebijakan, dan sumber daya yang ada pada daerah tersebut, sehingga sangat mempengaruhi penanganan penurunan stunting di daerah tersebut. Dari responsivitasnya sebesar 85%, perubahan ini mengatur mekanisme dan tata kerja tim percepatan penurunan stunting dan telah menjadikan program prioritas sehingga menghasilkan kolaborasi pentahelix dalam percepatan penurunan stunting. Untuk ketepatan 85%, di mana percepatan penurunan stunting tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu bidang atau satu instansi saja, tapi harus dilakukan secara bersama-sama, sehingga perlu dilaksanakan secara sinergitas lintas sektor, sehingga hadirnya perban ini dapat tepat dalam menjembatani lintas sektor dalam melaksanakan konvergensi program percepatan penurunan stunting.